Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan memberikan penyuluhan tentang SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Selamat menyaksikan. Oke baik, yang pertama kita langsung saja ke pengertian SLE. Systemic Lupus Erythematosus adalah suatu penyakit autoimun kronik yang ditandai oleh terbentuknya antibodi-antibodi terhadap beberapa antigen diri yang berlainan, atau penyakit peradangan inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun atau kekebalan tubuh yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sendiri. Penyakit seperti ini disebut penyakit autoimun. Lupus dapat menyerang berbagai bagian dan organ tubuh seperti kulit, sendi, sel darah, ginjal, paru-paru, jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, kita masuk pada jenis-jenis SLE. Jenis SLE ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama lupus erythematosus sistemik. Lupus ini biasanya terjadi secara menyeluruh, sistemik, pada tubuh penderita dan merupakan jenis lupus yang paling sering terjadi. Dinamakan lupus sistemik dikarenakan terjadinya pada berbagai organ, terutama sendi, ginjal, dan kulit. Gejala utamanya adalah inflamasi kronis pada organ-organ tersebut. Lalu yang kedua, lupus erythematosus cutaneus merupakan manifestasi lupus pada kulit yang dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari SLE. Lalu yang ketiga, lupus akibat gangguan obat. Beberapa jenis obat dapat menimbulkan gejala yang terlihat mirip dengan gejala lupus pada orang yang tidak menderita SLE. Oke, baik, yang ketiga kita masuk pada faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama itu diduga adanya faktor genetik, infeksi, dan lingkungan ikut berperan pada patofisiologi LSE. Lalu yang kedua, wanita lebih cenderung mengalami LSE dibanding pria karena peran hormon seks. Penyakit ini biasanya mengenai wanita muda selama masa subur. Lalu yang ketiga, paparan radiasi ultraviolet yang berlebihan dapat mencetuskan penyakit ini pada beberapa orang. Lalu yang keempat, penyakit ini dapat bersifat ringan selama bertahun-tahun atau dapat berkembang dan menyebabkan kematian. Faktor risikonya, yang pertama itu faktor risiko genetik. Lalu yang kedua, faktor risiko hormon. Yang ketiga, sinar ultraviolet. Yang keempat, imunitas. Lalu yang kelima, obat-obatan. Yang keenam, infeksi. Lalu yang keempat, itu tanda dan gejala LSE. Ada 3 gejala utama. Yang pertama itu rasa lelah yang ekstrim, ruam pada kulit atau butterfly rash. Yang ketiga, nyeri persendian. Ada juga tanda dan gejala yang lain, yaitu sariawan berulang, demam yang tidak diketahui penyebabnya, hipertensi, limfadenopati, sakit kepala, migrain, rambut rontok, mata kering, depresi, nyeri dada, hilang ingatan, napas pendek akibat anemia atau inflamasi paru-paru atau jantung. Yang berikut, retensi dan akumulasi cairan tubuh, atau salah satunya terjadi pada pembengkakan pada pergelangan kaki. Patofisiologi SLE. Yang pertama, penyakit SLE terjadi akibat terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoimun yang berlebihan. Gangguan imunoregulasi ini ditimbulkan oleh kombinasi antara faktor-faktor genetik,
hormonal sebagaimana terbukti oleh awitan penyakit yang biasanya terjadi selama usia produktif, dan lingkungan seperti cahaya matahari, luka bakar terminal. Lalu yang berikut pemeriksaan penunjang SLE. Yang pertama itu pemeriksaan hemoglobin, leukosit, hitung jenis sel, laju endap darah atau LED. Lalu yang kedua urin rutin dan mikroskopik, protein kuantitatif 24 jam, dan bila diperlukan kreatinin urin. Lalu yang ketiga kimia darah seperti ureum, kreatinin, fungsi hati, dan profil lipid. Lalu yang ketiga PT-APTT pada sindroma antifosfolipid. Lalu yang kelima serologi ANA, anti-dsDNA, komplement C3, C4. Lalu yang keenam fotopolos toraks. Penata laksanaan medis. Yang pertama kortikosteroid, prednison 1-2 mg per kilogram per hari sampai dengan 6 bulan postpartum. Metilprednisolon 1000 mg per 24 jam dengan pulsa steroid selama 3 hari. Lalu yang kedua AINS aspirin 80 mg per hari sampai 2 minggu sebelum TB. Lalu yang ketiga imunosupresan acethiprin 2-3 mg per kilogram per oral. Lalu yang berikut penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, bekala terhadap reaksi psikologis pasien akibat perubahan yang terjadi dan proses penyakit SLE yang tidak terduga. Dorong pasien untuk berpartisipasi dalam kelompok pendukung yang dapat memberikan informasi mengenai penyakit, tips penalaksanaan sehari-hari, dan dukungan sosial. Yang kedua, ingatkan pasien untuk menghindari paparan sinar matahari dan sinar ultraviolet atau untuk melindungi diri mereka dengan tabir surya dan pakaian. Yang ketiga, karena beberapa sistem organ berisiko tinggi terkena penyakit ini, ingatkan pasien tentang pentingnya menjalani screening rutin secara berkala dan juga aktivitas untuk meningkatkan kesehatan. Lalu yang keempat, rujuk pasien untuk menemui ahli diet jika perlu. Yang kelima, jelaskan kepada pasien tentang pentingnya melanjutkan medikasi yang telah diterapkan dan memahami perubahan serta kemungkinan efek samping yang cenderung terjadi akibat penggunaan obat tersebut. Lalu yang kelima, ingatkan pasien tentang pentingnya menjalani pemantauan karena mereka berisiko tinggi mengalami gangguan sistemik termasuk pada ginjal dan kardiovaskuler.